Shalom semuanya. Shalom. Kembali lagi di Story Simple Truth of Youth. Yeay. Ya, kali ini nggak usah banyak basa-basi ya. Kita mau lanjutin yang episode kemarin tentang sangkakala. Kemarin kan baru 1 sampai 5. 1 sampai 5 Iya betul, ya? 1 sampai 5. 1 sampai 5, sekarang ke 6 dan 7-nya. Iya, betul. Langsung apa gimana ini? Langsung aja ya. Karena kan poinnya udah jelas disebutin sangkakala 6 sampai 7. Iya. Yuk, kita lihat aja langsung ke Wahyu. Kalau ngebahas tentang kitab Wahyu, kita nggak bisa cuman sekedar cerita. Kayak ngebahas perumpamaan kan bisa cerita. Kalau ngebahas kitab Wahyu nggak bisa pakai cerita, harus baca. Ayo buka Alkitabnya. Wahyu 9. Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Ini sangkakala yang ke-6. Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Saya bacakan terus ya. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskannyalah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh 1/3 dari umat manusia. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh 1/3 dari umat manusia, yaitu oleh api, asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular. Mereka berkepala, dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Oke. Kita masuk ke sangkakala ke-6 ya. Seperti kemarin kita sudah sama-sama belajar, sangkakala itu menandakan waktu untuk berkumpul ya. Ditiupnya sangkakala artinya umat Tuhan harus berkumpul. Ini dalam konteks Yahudi Perjanjian Lama. Ditiupnya sangkakala juga merupakan aba-aba untuk memulai berperang ya. Nah, di sini sekarang kita membahas sangkakala yang ke-6. Saya ingatkan lagi, sangkakala yang ke-6 ini peristiwanya sesudah pengangkatan, sesudah rapture ya. Pengangkatan itu adalah pada sangkakala ke-4 menuju ke-5. Peristiwa itu terjadi pengangkatan. Sangkakala ke-5, ke-6, ke-7 itu dikategorikan celaka. Kemarin kita sudah sama-sama belajar ketika burung nasar itu berseru celaka, 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 yaitu sangkakala ke-5, ke-6, ke-7. Nah, sekarang kita masuk sangkakala yang ke-6 dengan pengertian ini tingkat celaka yang tinggi, dan juga ini terjadi sesudah pengangkatan. Jadi tidak dialami oleh anak-anak Tuhan yang siap sedia, tidak dialami oleh anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, tetapi ini dialami oleh orang-orang yang tadi kita baca sulit bertobat ya, orang yang keras hati ya. Oke, di sini dikatakan sangkakala ke-6 ketika mulai ditiup ada suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas di hadapan Allah. Mezbah emas ini adalah mezbah yang sama dalam Wahyu 8 ayat ketiga. Wahyu 8 ayat ketiga, di situ juga disebutkan ada seorang malaikat pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas
Kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Mezbah di sini bukan cuma sekedar gambaran mezbah biasa, begitu tidak, tapi ternyata ini erat kaitannya dengan zaman tabernakel Musa. Dalam tabernakel Musa itu ada 2 mezbah. Satu mezbah yang di luar di halaman itu yaitu mezbah korban, di mana domba, sapi disembelih dan dibakar di situ. Itu letaknya di halaman. Tapi ada juga satu mezbah lain yaitu mezbah dupa. Itu letaknya di dalam ruang kudus. Jadi kan kalau di tabernakel itu kan ada halaman bagian depan, terus ruang kudus, terus dalam ruang maha kudus. Ruang maha kudus tidak boleh dimasuki sembarang orang. Di dalam ruang maha kudus hanya ada tabut perjanjian. Ya, itu cuman itu dalam ruang maha kudus. Tetapi dalam ruang kudus ada 3 perabot di situ. Yang pertama mezbah dupa ini, yang kedua kaki dian, dan yang ketiga adalah mezbah roti. Di situ disusun roti 6. Itu semua sebetulnya ada lambangnya, tapi kita nggak bahas itu sekarang. Jadi kita fokus ke mezbah dupa. Ternyata mezbah yang isinya dupa itu, mezbah dupa itu bicara penyembahan. Ya. Kalau mezbah bakaran kan bicara pertobatan, dosa-dosa disucikan oleh korban darah. Tapi kalau mezbah pedupaan ini bicara penyembahan, dan suasananya jelas berbeda antara mezbah yang di luar dengan mezbah yang di dalam. Mezbah yang di luar itu di situ kan banyak orang, banyak jemaat datang, riuh suasananya. Ketika mereka mempersembahkan kambing, mereka mempersembahkan domba, lenguhan binatang, wah itu ramai di depan. Tetapi di dalam, ketika di ruang kudus itu bukan semua orang boleh masuk. Itu tidak terbuka untuk umum, hanya bagi para Lewi yang melayani. Itu pun dijadwal. Jadi suasananya jelas beda. Ketika di luar itu rame begitu ya. Kalau bicara pertobatan itu kan cinta mula-mula, itu kan wah semangat, rame gitu ya, menggebu-gebu. Tetapi ketika masuk dalam tahap penyembahan, ini kan berbicara hubungan yang lebih intim. Di situ lebih tenang, lebih sepi. Ini bukan tentang gaya. Maksud saya, wah kalau gitu, kalau menyembah Tuhan gayanya harus sepi. Bukan, ini bukan tentang gaya. Hanya saja kalau kita bicara penyembahan itu kita nggak bisa cari dukungan orang. Sebab itu munculnya dari diri sendiri. Kerinduan untuk menyembah Tuhan, kita nggak bisa, ya nanti saya nyembah Tuhan ya besok lah, kalau nunggu waktu ada waktu ada itu KKR, waktu ada yang rame-rame begitu. Kita nggak bisa ya. Penyembahan itu sifatnya itu lebih intim ya, nggak rame. Sekali lagi ini bukan tentang gaya ya. Kita bisa kok menyembah dengan rame, tetapi ini bukan bicara gaya, maksudnya lebih bicara kepada sikap hati ya. Masuk ke dalam keintiman di mana tidak banyak orang. Ini kan penyembahan kan kayak gitu, nggak banyak orang yang memahami, nggak banyak orang menikmati. Kalau yang tentang pertobatan itu banyak orang, tapi kalau penyembahan itu pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau yang dalam Wahyu 8, mezbah itu di situ dipersembahkan kemenyan atau dupa. Tentunya ini kiasan ya. Itu bersama-sama dengan doa orang-orang kudus ya. Jadi di situ ada doa orang-orang kudus yang turut dipersembahkan dengan kemenyan, dan ini naik ke tahta Allah. Jadi ini tentu kiasan, apalagi yang dipersembahkan doa. Artinya rupanya doa orang-orang kudus itu sangat berkenan di hati Allah ya. Sampai kemudian harumnya, ini kan dengan kemenyan, dengan dupa itu kan bicara aroma juga. Harumnya itu naik ke tahta Allah. Dan mezbah yang sama ini ternyata muncul lagi di pasal 9 ayat 13. Di situ keluar suara. Dalam yang Wahyu 8 itu
Ya, Wahyu 8 tadi sudah disebutkan ada doa orang kudus, dan Wahyu 9 dikatakan muncul suara dari tanduk-tanduk. Jadi nanti kita bisa lihat di gambar. Ini adalah gambar mezbah dupa. Nah, kalau di gambar ini kalian lihat di bagian ujung-ujungnya itu ada semacam tanduk-tanduk. Inilah yang disebut tanduk-tanduk. Itu sebabnya kan kadang ada lagu bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga, aku percayakan Dia tanduk selamatku. Nah, itu jangan ngebayangin tanduk banteng. Beda ternyata ya. Kalau kita lihat konteksnya, tanduk pada mezbah ini bisa gini, kalau misalnya orang ini terancam dibunuh, dia bisa lari ke bait Allah, dan barang siapa memegang tanduk itu, tanduk mezbah itu tidak boleh dibunuh. Ketika dia memegang tanduk ya, kalau kemudian lepas ya bisa balik lagi, hukum berlaku. Tapi selama dia memegang tanduk itu, yang namanya ancaman hukuman mati itu lolos. Jadi dia tidak boleh dibunuh. Itu sebabnya Adonia ketika dia memberontak kepada Salomo, dan Salomo tahu kok Adonia mengangkat diri menjadi raja, kan? Salomo hendak menjatuhkan hukuman mati kepada Adonia. Tapi apa yang Adonia lakukan? Dia lari ke bait Allah. Dia memegang tanduk. Selama Adonia di situ pegang tanduk terus, dia aman. Itu ada dalam 1 Raja-Raja. Ya. Dan jadi di situ kita bisa ngerti sekarang yang namanya tanduk selamat itu seperti itu. Selama kita terus berpegang pada tanduk itu, kita aman. Nah, sekarang dari mezbah ini kita lanjut ya ke penglihatan ya, dalam Wahyu 9. Di mezbah ini, di bagian tanduknya kan empat ujung itu ada 4 tanduk. Keluar terdengarlah suara. Berarti ini ada kaitannya dengan doa orang kudus. Ketika dalam Wahyu 8, doa orang kudus itu menciptakan bunyi guruh. Dalam Wahyu 8 ayat ke-5, meledaklah bunyi guruh disertai halilintar, gempa bumi, terus masuk kepada pembukaan sangkakala, peniupan sangkakala. Jadi kita bisa tarik kesimpulan sederhana, ternyata doa orang kudus itu sangat mempengaruhi keputusan-keputusan ilahi. Walaupun Allah itu sungguh sangat berdaulat. Bahasa saya bilang ada yang doa apa enggak ada yang doa, kalau Tuhan mau tetap terlaksana. Tetapi rupanya Allah itu membiarkan umat-umatnya itu turut sebetulnya mungkin bukan mempengaruhi, tetapi ikut andil lewat doanya dalam pelaksanaan rencana-rencana Tuhan. Nah, di sini juga ternyata ketika mezbah emas ini ada suara keluar, ini juga erat kaitannya dengan doa orang kudus ya. Doa orang kudus itu ikut andil dalam pelaksanaan keputusan dari ketetapan Allah. Sebab itu teruslah berdoa. Alkitab mengajar supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Karena memang buat kita kan nggak bisa ngelihat apa-apa nih. Kita cuman doanya, ya ampun Tuhan, kenapa orang tua saya ini belum juga bertobat kenal Tuhan, gitu ya. Kan kita kadang mungkin sebagai anak muda kita juga kepingin Tuhan seluruh keluargaku selamat mengenal Kristus. Ini udah tahunan Tuhan, aku berdoa tapi orang tuaku masih juga keras hati, masih Kristen cuman Kristen KTP begitu ya. Seringkali lantas kita ini kendor, kita ngerasa ya udahlah nggak usah doa lagi. Jangan, karena sesungguhnya kita nggak bisa lihat apa yang terjadi, tetapi sesungguhnya di surga doa kita itu berharga sekali, dan doa kita itu turut menentukan, bukan turut menentukan, ikut andil. Tuhan mau memberi kesempatan kepada doa kita untuk ikut andil dalam pelaksanaan rencana Tuhan. Masuk ayat ke-14. Apa suara yang keluar dari tanduk mezbah itu? Lepaskanlah keempat malaikat
yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Suara ini berkata, lepaskan keempat malaikat yang terikat. Alkitab tidak menyebut lebih lanjut malaikatnya namanya siapa, tapi terikat ya. Kalimat malaikat yang terikat ini sebetulnya menunjuk bahwa mereka bukanlah malaikat yang di surga, ya, bukan malaikat yang melayani Allah, tetapi lebih kepada roh jahat yang diberi kesempatan, diberi otoritas oleh Allah. Sebab dalam Yudas 1, di situ kita baca ya, kitab Yudas pasal 1 ayat ke-6. Yudas 1 ayat ke-6. Dan bahwa Ia, yaitu Tuhan, menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Dan ini selanjutnya nanti bisa dibaca. Dalam ayat 6 ini, Yudas 1 ayat 6 dikatakan bahwa ternyata ada malaikat yang ditahan. Betul ya? Berarti ada malaikat yang ditahan. Jadi sekali lagi malaikat ini adalah malaikat yang tidak taat. Berarti mereka tidak melayani Tuhan. Tetapi seperti apapun, sekalipun mereka adalah roh jahat, mereka tetap tunduk. Tidak punya kesanggupan untuk melawan yang maha tinggi. Jadi mereka tetap tunduk. Nah, keempat malaikat ini terikat dekat sungai besar Efrat. Ayat 15 berkata, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan ya, bagi jam, hari, bulan, tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Jadi kepada malaikat, kita tetap pakai istilah Wahyu ya, kitab Wahyu, malaikat. Walaupun kita sudah tahu ini bukan malaikat yang taat ya. Keempat malaikat ini mereka diikat karena ya supaya nggak ngaco, mungkin kasarannya seperti itu ya. Supaya nggak ngaco, karena seperti apapun kan malaikat juga punya kehendak, apalagi malaikat yang tidak taat. Mereka kan punya kehendak begitu ya. Jadi mereka ditahan sampai jam, hari, bulan, tahun. Jadi sudah ditetapkan sama Tuhan. Nah ini kita memang nggak tahu. Tapi ini rinci sekali, sebab bahkan sampai jam pun sampai ada jamnya. Jamnya disebut. Ya. Biasanya masa, kan kita pakai istilah masa. Kalau masa itu kan luas. Biasanya kurun waktunya satu masa itu 1 tahun biasanya. Tapi di sini sampai tahun, bulan, hari, jam. Berarti itu udah detail. Tuhan sudah tetapkan. Dan ketika mereka dilepas, jumlah tentara itu ayat ke-16 ya. Jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Berarti sebetulnya 4 ini adalah pemimpin. Itu kesimpulan yang kita tarik ya. 4 ini adalah pemimpin atau mereka mungkin pegang komando. Sementara pasukan mereka 20.000 laksa. Ini menggambarkan 20.000 laksa. Laksa itu, satu laksa itu 10.000. Kalau 20.000 laksa berarti 200 juta? Iya. 20.000 laksa? 200 juta ya? Betul ya? Itu diperkirakan. Artinya jumlahnya sangat banyak. Itu sebetulnya begitu ya. Ayat 17, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Warnanya juga ini ini penggambaran ya. Merah api, biru, kuning belerang. Sebetulnya merah api ini menggambarkan api, biru menggambarkan asap, dan kuning belerang menggambarkan belerang, kan itu di situ juga sudah disebutkan. Oleh ketiga, ayat 18, oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia.
yaitu oleh api, asap, belerang yang keluar dari mulutnya. Oke, karena ini figuratif, ini arti kiasan, jadi kita jangan ditelan apa, wah mulutnya ini berarti apa ya, gitu ya. Enggak ya, karena ini memang kiasan. Oke, ayat 19, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat dalam mulutnya. Jadi perhatikan, di sini itu bukan cuman yang menghancurkan bukan cuman penunggangnya, tetapi kudanya sendiri merupakan kendaraan penghancur ya. Jadi baik sang penunggang maupun kudanya ini sama-sama mendatangkan kerusakan yang hebat. Dalam situasi seperti itu langsung masuk ayat 20 dituliskan, ternyata mereka tetap tidak bertobat. Jadi sebetulnya satu kesimpulan yang kita tarik itu sebabnya anak-anak Tuhan mari persiapkan diri. Jangan sampai masuk di masa antikris. Karena kalau masuk di masa antikris itu kita juga kesulitan sekali menghadapi penderitaan yang ditimbulkan oleh antikris ya. Kita harus berjuang sendiri dengan mempertahankan iman, dan situasi atau lingkungan yang ada adalah orang-orang yang tidak mau bertobat. Jadi itu sulit sekali. Kalau misalnya ada anak Tuhan yang masuk masa antikris, mereka saya mau tetap berjuang mempertahankan iman, itu lingkungan sangat tidak mendukung. Sebab lingkungannya adalah orang-orang yang sudah terkena malapetaka tetapi tetap tidak mau bertobat. Ini antikris adalah masa di mana betul-betul penghancuran. Masa yang mengerikan, itu sebabnya anak-anak Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita ya. Jangan anggap enteng kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Wah nyatanya ya nggak apa-apa kok, masih ada mayam aja, masih ini malah badannya tambah gemuk-gemuk semuanya. Jangan ya, jangan anggap sepele kemurahan Tuhan ya. Sebab menganggap remeh, menyepelekan itu nggak alkitabiah. Jadi yuk mari kita mau gunakan waktu yang ada yang semakin singkat, mempersiapkan diri supaya kita tidak mengalami sangkakala demi sangkakala ini, khususnya yang kelima, 6, 7. Lanjut atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Ini kan oleh api, asap, dan belerang, ini juga figuratif atau beneran ada kebakaran besar-besaran? Oh bukan kepada kebakaran besar-besaran atau asap atau belerang, itu bukan, tetapi lebih kepada sesuatu yang mematikan. Intinya ada di situ ya. Jadi jangan terus cari gambaran tentang waduh api, itu bukan ya. Asap, belerang itu, ini intinya adalah mematikannya itu ya, berakibat buruk. Jadi ini figuratif memang. Bisa diterima ya? Bisa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi atau kita lanjut? Ya, lanjut. Oke. Lanjut. Ya, kita masuk pasal 10 ya. Oleh para teolog, pasal 10 dan pasal 11 ini dikatakan selingan, sisipan maksudnya ya. Tetapi walaupun ini selingan, itu memang tetap terkait dengan sangkakala ke-6. Sebab nanti di akhir pasal 11 itu disebutkan celaka yang kedua sudah lewat. Kan celaka pertama itu sangkakala ke-5, celaka kedua sangkakala ke-6. Nah, ternyata walaupun oleh para teolog ini disebutkan selingan itu maksudnya bukan iklan gitu, bukan. Tapi maksudnya seakan-akan ini berbeda dengan yang di atasnya, tetapi sesungguhnya itu enggak, tetap ngerangkai jadi satu. Sebab pasal 11 pun ditutup dengan perkataan celaka yang kedua. Berarti ini sebetulnya tetap ngerangkai jadi satu. Oke, pasal 10 tentang judulnya kitab yang terbuka. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga,
berselubungkan awan dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya. Tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Di sini tiba-tiba muncul penglihatan tentang malaikat lain. Itu sebabnya kenapa para teolog berkata ini selingan. Selingan bukan berarti nggak ada hubungannya, tetapi kok sepertinya kalau yang lain kan sangkakala ke-1 ditiup, hukuman jebret terjadi. Sangkakala kedua, jebret ini terjadi. Nah ini setelah sangkakala ke-6 terjadi, kok tiba-tiba lantas muncul adegan lain lagi, gitu ya. Itu sebabnya para teolog mengatakan ini selingan, tetapi ini sesungguhnya bukan selingan. Jadi mungkin kalimat selingan itu kurang pas gitu aja deh. Tetapi ini tetap terkait, sebab ternyata ada seorang malaikat lain yang kuat yang muncul di sini. Dan perhatikan, yang menggelitik adalah penggambaran dari malaikat ini disebutkan. Kalau malaikat-malaikat yang lain enggak. Dan kalau malaikat yang lain cuman mereka berdiri dekat mezbah meniup sangkakalanya. Tapi kalau di sini ini malaikatnya disebutkan berselubungkan awan, pelangi di atas kepalanya, mukanya seperti matahari, kakinya bagaikan tiang api. Menginjakkan kaki kanannya di laut dan kaki kirinya di bumi. Penggambaran ini serupa dengan penggambaran Kristus, ya. Sebab, saya kok nggak catat ayatnya ya. Tunggu sebentar, apakah ada di sini? Nggak ada catatannya. Oke, saya nggak catat juga. Di sini ada yang berkata ini adalah Kristus sendiri, walaupun kembali lagi kepada tafsiran, ya. Tetapi malaikat ini kuat, ini dengan jelas kuat, turun dari surga. Dia berselubungkan awan dan pelangi, mukanya seperti matahari, tiangnya, kakinya seperti tiang api, dan suaranya pun seperti singa. Dan ketika ia berseru, itu direspon dengan ketujuh guru. Tapi masalahnya gurunya ngomong apa ini nggak boleh ditulis, ya. Jadi di sini ada malaikat yang lebih kuat. Ketika Yohanes itu akan menuliskan, malaikatnya kan bilang meteraikanlah. Artinya tutup, jangan ditulis, jangan dibiarkan orang lain tahu. Ini kan meteraikanlah itu artinya ditutup, ya, tidak dibuka untuk umum, disegel, tertutup, meteraikanlah. Ini sama seperti kalau dalam Daniel 8, itu juga, bentar kita lihat ya, Daniel 8 ayat ke-26. Daniel 8 ayat 26. Ini adalah perkataan malaikat Tuhan kepada Daniel. Saya bacakan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Nih di sini Daniel disuruh menyembunyikan penglihatan itu. Terus pasal 12 ayat 4. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Lompat ayat 9. Tetapi malaikat itu menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman.
Daniel adalah contoh salah satu orang yang disuruh memeteraikan, artinya menyembunyikan. Jadi rupanya ada firman yang tidak dinyatakan secara terbuka. Ada firman yang memang oleh Tuhan dibiarkan seakan-akan jadi rahasia. Tapi nanti akan terbuka. Pastinya. Cuman ya itu. Ini kalau dalam kitab Daniel sendiri kan pada akhirnya juga dibuka. Ya, tetapi pada akhir zaman. Nah itu kalau dibandingkan dengan zamannya Daniel sampai zaman sekarang ini berapa ribu tahun gitu ya. Selain Daniel, Paulus sendiri juga pernah dalam 2 Korintus 12 ayat keempat. Ini dalam 2 Korintus 12 ini Paulus sesungguhnya sedang bercerita ketika dia mengalami rohnya diangkat ke Firdaus Allah. Ya, ayat keempat ini sesungguhnya Paulus sedang bercerita tentang dirinya, tapi dia nggak menyebut aku. Dia menyebut ia. Ayat 4, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi rupanya memang tetap ada hal yang Allah izinkan tersembunyi ya. Seperti dalam kitab Mazmur itu dikatakan kemuliaan Allah adalah merahasiakan segala sesuatu. Jadi memang ya itu haknya Tuhan. Karena kalau diberitahukan kepada manusia malah bisa terus dianggap murah, dianggap sepele kan. Kadang kita berpikir nih ya, orang itu diinget-ingetin sama Tuhan, berjaga-jaga, waktunya sudah singkat, ayo berjaga-jaga. Tujuan Tuhan menyampaikan itu kan supaya tidak ada orang yang tertinggal. Tetapi lihat bagaimana respon manusia berdosa. Ungkapan itu oleh sebagian besar orang berdosa hanya dianggap sepele. Alah kuno, itu udah dari kecil dulu katanya kiamat mau kiamat. Mana enggak kiamat-kiamat. Malah akhirnya jadi barang yang direndahkan oleh manusia ya. Demikian pula ada banyak hal yang memang oleh Allah diizinkan tersembunyi. Karena apa? Ketika dia diberitahukan kepada manusia, satu, respon manusia mungkin gak kuat, kaget, mutung, marah. Dua, malah dianggap sepele. Itu sebabnya Allah tetap membiarkan ada firman-Nya yang termeterai, ada rencananya yang tidak sepenuhnya di-share kepada manusia. Kita lanjut ya. Ayat kelima. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi. Tentunya ini juga kiasannya, karena kalau beneran berarti gede banget. Mengangkat tangannya ke langit dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Perhatikan, ini termasuk langka ya, ketika akan menyampaikan firman-Nya malaikat bersumpah. Kan kita bacanya di sini. Dalam pasal-pasal yang lain kan enggak aja ya. Jadi ternyata di sini ini serius banget, malaikat yang satu ini beda ya dengan malaikat yang lain. Dia mengangkat tangan, tanda bersumpah, kesiapan untuk bersumpah. Dan dia memang benar bersumpah. Demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan isinya, bumi dan isinya, laut dan isinya. Ini enggak jarang loh nama Tuhan disebut dengan predikat ini. Biasanya kan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tapi di sini detail, pencipta langit dan isinya, bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, komplit. Jadi ini malaikat yang berbeda dengan malaikat yang lain, dan dengan tidak meremehkan pesan-pesan sebelumnya, tetapi apa yang akan dinyatakan oleh malaikat ini pasti bobotnya lebih. Sebab sampai dia
bersumpah. Kan? Padahal seandainya dia tidak bersumpah juga, yang namanya firman Tuhan pasti terlaksana, tidak mungkin berdusta. Tetapi ketika malaikat ini bersumpah, itu menunjukkan betapa berbobotnya. Ini serius banget gitu ya. Pesan yang akan dia sampaikan ini berbobot. Dan apa yang akan ia sampaikan? Satu kalimat, tidak akan ada penundaan lagi. Nah, begitu nanti malaikat ini sudah menyatakan tidak akan ada penundaan lagi, maka semuanya mulai terjadi, masuk dan begitu cepat. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau sangkakala 1 sampai 6 masih dinantikan pertobatannya, kan? Kok ya masih nggak bertobat ya, gitu kan? Berarti kan ditunggu pertobatannya. Tetapi kalau di sini sudah enggak, karena ternyata orang itu tetap nggak bertobat, ya sudah, tidak akan ada penundaan lagi. Berarti artinya sekaranglah sudah dimulai hukuman itu. Maksudnya sekarang itu zaman di ini ya, dalam Wahyu 5 ya. Wahyu 10 ayat yang ke-6 ini tadi. Tidak akan ada penundaan lagi. Berarti ketika begitu malaikat itu berkata-kata, langsung disitulah dimulai plak, penghukuman demi penghukuman. Yuk kita lihat. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Dengan jelas dia berkata tidak akan ada penundaan lagi. Begitu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, langsung hukuman demi hukuman terjadi. Artinya sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat, karena orang-orangnya juga ngelihat hatinya sudah begitu keras, sudah tidak mungkin bertobat. Terus lanjut. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu, kepada malaikat yang istimewa itu tadi ya, malaikat yang kuat, dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah, ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Perhatikan, sekalipun Tuhan melihat kekerasan hati manusia itu sudah tidak bisa diharapkan lagi ya, kekerasan hati manusia itu sudah nggak bisa diubah, sampai Tuhan berkata udah nggak ada penundaan lagi. Begitu sangkakala yang ke-7 ini diwartakan, dibunyikan, sudah langsung terlaksana semua penghukuman Allah. Tetapi tetap Yohanes itu disuruh, engkau harus bernubuat, terus sampaikan nubuat. Jadi sekalipun hukuman itu terlaksana, berikan nubuat, bukan supaya orang-orang itu bertobat, karena memang orang-orang itu menolak bertobat. Tetapi engkau harus bernubuat supaya orang-orang itu tahu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin, dan terjadi. Firman Tuhan itu enggak bohong. Sekalipun ada orang yang menganggap Tuhan itu lalai, Tuhan lupa menepati janjinya, tetapi enggak. Engkau harus terus bernubuat bagi bangsa, bagi kaum, bahasa, dan raja. Oke, sebelum kita masuk pasal 11, pasal terakhir, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini terjadinya berarti setelah penghukumannya sangkakala ke-6 itu, atau sambil dihukum, sambil paralel ini juga terjadi? Paralel. Ya, jadi nggak terus putus gitu, enggak. Ya. Walaupun beberapa para teolog mengatakan ini selingan gitu kan, tapi sebetulnya itu paralel. Karena nanti ayat pasal 11 ditutup dengan celaka yang kedua. Berarti ini kan merupakan rangkaian. Jadi ketika hukuman ini terjadi, hukumannya kan yang tadi sepertiga orang itu kan mati oleh api asap belerang itu,
sementara yang di sini dihukum kan ada orang yang nggak mati juga. Nah itu terus masuk dalam pasal yang ke-10 yang kitab terbuka itu. Berarti pasal 10 ini manusianya nggak ngerasain dampaknya langsung ya, karena betul, bukan nggak di ngerti. bumi kan? Iya benar, karena ini peristiwanya terjadi bukan di bumi, tetapi dalam penglihatan. Nah itu sebabnya kita nih loh, makanya ya manusia itu jangan terus mudah diselimurkan dengan hal-hal yang kelihatan. Kan memang strategi iblis kan selalu seperti itu, mengarahkan mata Hawa diarahkan pada buah, itu kan selalu diarahkan pada apa yang kelihatan supaya kita ini tidak aware kepada apa yang tidak kelihatan. Lalu sudah tidak kelihatan kok, sudah pokoknya lihat yang kelihatan aja. Nah ini bahayanya kayak gini. Ketika kita asik dengan kesibukan kita, ketika kita asik dengan permasalahan kita kan sesungguhnya nggak tahu apa yang terjadi di alam roh sana. Ya. Itu sebabnya anak-anak Tuhan kita nggak bisa nawar. Ayo hidup dekat sama Tuhan. Ya. Oke, bisa lanjut ya? Bisa. Kita lanjut ya. Masuk Wahyu 11. Judulnya 2 Saksi Allah. Ini kita langsung bahas ayat per ayat aja ya. Yeah. Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Oke, sampai sini dulu. Ketika tadi Yohanes habis makan gulungan kitab yang rasanya manis di mulut, pahit di perut, itu artinya memang firman Tuhan, nubuatan ini manis, sebab itu berbicara tentang ketetapan Allah ya, bahwa penghukuman Tuhan akan terlaksana, semua dosa akan disingkirkan, anak-anak Tuhan akan terlindungi. Jadi tidak lama lagi kita akan sama-sama menikmati kerajaan surga. Itu kan sesuatu yang manis. Tetapi di satu sisi itu juga pahit. Artinya apa? Penderitaan itu ada, hukuman itu ada ya. Jadi manis sekaligus pahit, tapi bukan nano-nano rasanya ya. Oke. Di sini setelah Yohanes disuruh bernubuat, kemudian dia diberi buluh seperti tongkat mengukur. Nah, batang buluh ini rupanya dalam kebudayaan zaman dulu, khususnya dalam dunia perjanjian lama, itu orang kalau ngukur bukan pakai penggaris seperti yang sekarang. Kalau dalam perjanjian baru pasti juga sudah ditemukan penggaris, walaupun mungkin masih pakai kayu atau pakai apa. Tetapi kalau dalam dunia perjanjian lama, orang mengukur sesuatu itu menggunakan buluh. Jadi ada buluh yang tumbuh di tepi sungai di sepanjang Mesopotamia. Di sana buluhnya itu lurus, dan ya sama Tuhan dibikinnya lurus banget, sehingga buluh ini dipakai jadi standar sesuatu lurus apa enggak. Karena sangat lurusnya tanaman ini, batang ini, maka dia bisa jadi standar. Kalau sekarang kita pakai, tukang-tukang itu pakai waterpass untuk ngukur ini lurus apa miring sedikit, kan pakainya waterpass. Tetapi kalau zaman dulu bangun rumah, ngukurnya itu lurusnya itu pakai buluh. Jadi ketika buluhnya diletakkan, loh kok yang di sini celahnya segini, yang di sini celahnya rapat, oh berarti ini miring.
Nah, buluh inilah yang kemudian kata buluh ini yang kemudian dipakaikan pada kebenaran. Jadi kebenaran itu lurus. Selisih sedikit dengan kebenaran itu sudah dosa. Ya, jadi Allah menetapkan standar. Lurus apa enggak? Kalau enggak lurus, rombak, perbaiki. Bahaya dong kalau bangun rumah enggak lurus. Yeah. Nah, buluh ini di sini juga dipakai untuk mengukur. Masalahnya yang diukur itu bukan panjangnya. Kan di sini bukan tentang panjangnya. Karena kalau ngukur panjang itu enggak pakai buluh. Buluh ini hanya digunakan untuk mengecek, melihat lurus apa enggak. Jadi di sini sebetulnya Yohanes itu, ini juga tentunya arti kiasan ya. Allah memberikan tugas kepada Yohanes untuk mengukur apa toh? Bait suci Allah. Diukur ini loh, bait suci, termasuk orang-orangnya kan, orang yang beribadah di dalamnya, mezbahnya ini loh, diukur. Kalau bait suci itu ya pasti bicara tentang imam, tentang anak-anak Tuhan, tentang peribadatan. Sementara mezbah tadi bicara tentang penyembahan. Nah, ini diukur. Bukan diukur panjangnya, tapi diukur lurus apa enggak. Ini benar enggak? Ayo tolong diukur. Pastikan bait suci Allah ini tetap lurus. Orang-orang yang beribadah di dalamnya ini lurus enggak hatinya? Diukur. Kalau di pelataran enggak perlu diukur. Kenapa? Karena di pelataran itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Artinya, ini tentunya kiasan ya. Bangsa-bangsa lain mereka akan menginjak-injak kota suci itu Yerusalem. Apalagi di sini ada bait Allah. Nanti juga ada lokasi yang disebutkan di mana Tuhan mereka disalibkan. Itu jelas Yerusalem semua kan itu. Berarti fokus atau lokasi dari Wahyu 11 ini sebetulnya sedang mengarah spotnya, sorotnya ke Yerusalem. Mau tidak mau ini memang berbicara tentang Yerusalem. Kita nggak bisa ngomong Tuhan pilih kasih. Ya kan memang ya itu kehendak Tuhan ya, wewenang Tuhan lah ya. Dan di sini memang sedang yang dibahas adalah Yerusalem. Diinjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan ini adalah 3,5 tahun. Jadi ini berbicara tentang antikristus. Itu sebabnya bagian luar pelataran gak usah, itu memang diberikan kepada antikris. Tetapi yang bagian dalam ini kan orang-orangnya itu diukur tetap lurus loh. Nah, anak Tuhan harus tetap lurus. Gak bisa pakai alasan lah ini kan zamannya antikris, kepepet lah Tuhan, kompromi dikit. Atau lah ini kan zamannya corona, kepepet lah Tuhan, kompromi dikit. Gak bisa. Sebab Daniel juga nggak berkata, lah Tuhan saya kan ada di Babel, nggak di Yahudi. Ya udahlah Tuhan, kompromi dikit. Enggak. Ya. Jadi Tuhan tetap menantikan lurusnya hati kita kepada Allah. Ayat 3, aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung. Berarti kan nubuatnya sambil berkabung. Berapa? 1260 hari. Ini juga 3,5 tahun. Jadi sementara masa antikris itu datang, Tuhan mengirim 2 orang saksinya. Kemana? Apakah ke dunia? Tidak. Yerusalem. Ini spotnya jelas ke Yerusalem. Ada yang berkata, oh ini kan maksudnya arti rohani, bait Allah, terus kota suci itu kan bait Allah, kan kita ini bait Allah gitu ya. Ya bisa sih mau diartikan gitu juga nggak masalah. Tetapi kalau menurut saya pribadi ini lebih kepada memang spotnya ke Yerusalem dengan penyebutan bait Allah, penyebutan kota suci, dan juga nanti ada mana ya tempat lokasi. Nanti deh kita lanjut aja. Yuk kita masuk dalam ayat 4. 2 orang saksi ini, ayat 4, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam.
Ini terdapat dalam kitab Zakaria 4 ayat 11. Saya baca sedikit. Zakaria 4 ayat ke-11. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya. Kandil itu kaki Dian ya. Apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Nah, kedua orang dalam penglihatan di Zakaria 4 ini akan dinyatakan dalam peristiwa Wahyu 11 ketika besok Wahyu 11 ini digenapi. Sekarang kan belum ya. Wahyu 11 ini sekarang belum digenapi. Tetapi Tuhan dengan jelas mengatakan, aku akan mengutus 2 saksi. Dan 2 saksi ini memang istimewa sekali. Sebab pemunculan mereka, pelayanan mereka dalam Wahyu 11 besok ya. Wahyu 11 kan belum terjadi. Itu sudah dinubuatkan sejak zaman Zakaria. Itu lompatnya berapa tahun coba? Itu sudah dari lama sekali. Ya ampun, luar biasa sekali Tuhan itu. Detail kehendaknya, apa yang ia rencanakan itu ia benar-benar menjaga rencananya ini terlaksana tepat pada waktunya. Wow. Oh, Tante. Gimana? Ini berarti Gimana yo? berarti yang ayat pertama itu bangunlah dan ukurlah bait suci Allah itu yang itu terjadinya juga besok. Maksudnya kayak yang diuji kelurusannya itu emang buat yang khusus untuk penglihatan untuk, ini kan? Berarti buat orang-orang yang masuk ke masa ini kan berarti kan ya. Kalau di sini berarti orang-orang yang ketinggalan dari pengangkatannya itu kan. Oh iya, aku nangkap. Iya, yang ditanyain Yohan berarti ini orang-orang yang diukur itu orang-orang yang itu gitu ya, bukan yang keangkat kan? Bukan yang keangkat. Iya. Orang-orang yang ini beda orang sama orang yang nggak mau bertobat. Beda. Oh berarti ada orang-orang yang mau bertobat tapi nggak keangkat. Mau bertobat karena ya ini nyatanya dia ada di dalam bait suci. Berarti kan menunjukkan dia ibadah. Walaupun memang Tuhan itu sebetulnya menantikan jumlah orang yang mau bertobat itu lebih banyak. Tetapi ternyata cuman sedikit gitu. Dan untuk orang-orang yang bertobat ini kan Tuhan memberikan ukur lagi supaya mereka tuh benar. Jadi jangan sampai mereka sudah beribadah tapi terus kemudian nggak lurus, kan juga sama aja nggak bisa gitu ya. Jadi memang untuk karena ini kan kaitannya satu rangkaian dengan pengutusan saksi. Betul. Jadi ini bukan terus Yohanes, walaupun memang ini kalau mau diartikan diterapkan ke kehidupan sekarang bisa banget. Karena firman Tuhan kan memang tetap menuntut yang namanya kekudusan hidup, lurusnya hidup. Kalau mau diartikan, ditarik arti sekarang bisa, itu nggak salah, ya. Tapi kalau yang tetap untuk penggenapannya peristiwa ini, maksudnya ketika ada pengukuran, itu memang berkaitan dengan diutusnya dua saksi Allah. Ya. Jadi apakah nih pertanyaannya, apakah ada orang-orang yang masuk zaman antikris yang tetap mempertahankan iman? Ada orang yang masuk zaman antikris yang tetap nggak dicap 666. Ada orang yang masuk zaman antikris yang terus akhirnya bisa masuk surga. Ada. Siapa? Kitab Wahyu katakan, tapi kita nggak bahas untuk sekarang. Tapi dalam kitab Wahyu ada, yaitu mereka yang telah membasuh pakaian mereka dengan darah anak domba. Artinya orang-orang itu adalah orang-orang yang sahih untuk Kristus. Ya mereka masuk ke masa antikris
karena sadarnya telat, nggak berjaga-jaga. Tetapi mereka mau berusaha mempertahankan iman sekalipun tadi kita sudah bilang lingkungan tidak mendukung. Orang-orang di luaran itu kejahatannya makin menjadi, dipukul pakai malapetaka, mereka nggak tobat. Tetapi ternyata tetap ada segelintir orang yang lebih baik kehilangan nyawa. Dan Alkitab tulis dalam kitab Wahyu nanti pasal bagian akhir, mereka itu pakai pakaian putih. Ya. Jadi memang di situ juga saya jadi mikir, emang berarti di surga pakainya nggak putih semua ya? Ada warna-warna kan colorful. Kalau putih semua monoton. Enggak. Ini intermezzo aja. Ya, jadi memang ada orang yang masuk ke masa antikris dan mau nggak mau mereka kehilangan nyawanya karena nggak mau di 6666 itu. Berarti waktu peristiwa ini di nubuatan ini udah masuk masa antikris ya berarti ya? Sudah. Berarti masuk masa antikris itu nanti startnya itu maksudnya? Startnya masa antikris Kapan itu gitu? Ketika setelah pengangkatan. Iya. Langsung. Setelah pengangkatan. Kalau belum pengangkatan, berbahaya sekali buat anak-anak Tuhan yang sudah berjaga-jaga kok tetap masuk masa antikris. Ya. Jadi pengangkatan sudah terjadi terlebih dahulu, walaupun langsungnya itu berapa minggu selisihnya itu kan kita nggak tahu ya. Tapi peristiwa antikris ini terjadi setelah anak-anak Tuhan disingkirkan, itu betul. Berarti start dari sangkakala kelima itu udah masa antikris. Iya. Terus ini dua saksi Allah itu itu berarti kan masuk masa antikris. Itu iya, kan betul. 1260 hari. Nah, yang di dua saksi Allah ini kan di sangkakala ke-6. Iya, berarti betul. di sangkakala kelima belum ada. Belum. Tapi belum udah ada. masuk masa antikris. Sudah. Terus 1260 harinya itu dihitungnya dari sangkakala yang ke-6 ini berarti. Iya. Karena dari ketika mereka diutus bukan. Gambarannya ketika masalahnya masuk masa antikrisnya dan pengangkatannya itu kan kita nggak dikasih tahu selisihnya berapa lama. Iya. Kan? Jadi bisa jadi misalnya pengangkatan di sini, terus masa antikrisnya di sini, tapi kan nggak jauh-jauh, pasti sebentar. Nah, mulai antikris berkuasa ini dihitung 3,5 tahun. 3,5 tahun antikris berkuasa. Dari 3,5 tahun itu mulainya waktu sangkakala kelima ditiup itu. 3,5 tahun mulainya, iya betul. Kan ada sangkakala ke-6. Sangkakala keempat terus kan itu kan Nasar. di Burung Nasar. Terus masuk sangkakala yang kelima. Sangkakala kelima ini kan masih membahas tentang penghukuman, tidak membahas tentang munculnya tokoh. Oh, berarti sangkakala kelima itu ya misal yang sini fokusnya ke penghukuman, terus yang sini antikris, mungkin di antaranya sini gitu. Iya, bisa jadi. Karena ini memang Alkitab juga tidak memberikan kurun waktu berapa lama. Jadi fokusnya sangkakala kelima ini kan fokusnya kepada siksaan kan, hukuman begitu. Iya. Sementara nanti kemunculan antikris itu sendiri kan ditulisnya, tapi ini ditulisnya ya. Ditulisnya baru dalam Wahyu 13. Tapi ini cuman penulisan, ini nggak urut. Kalau ini ya, mulai masuk Wahyu 12. Nah, Wahyu 12 itu beriringan dengan pengangkatan. Dengan yang burung Nasar. Itu Wahyu 12. Jadi ketika akhirnya ini kan timbul peperangan di surga. Iblis dilemparkan ke bumi. Nah, itu terus masuk celaka. Masuknya ke situ. Oh iya. Ya. Mulai nangkep. Walaupun ya ini soalnya kan ya begitu deh. Nggak apa-apa, tapi kalau kita nggak tanya gini kan nggak ngerti. Iya. Pelanan. Sudah. Oke. Ya, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Terwakili sama Baik.
Ya, bisa benar-benar gitu ya. Bisa Iya. dilanjut ya. Iya. Oke. Dan dua saksi ini tadi kita sudah bahas, mereka sudah dinubuatkan dalam Zakaria 4 ayat ke-11 ya. Untuk siapanya Tuhan tidak menyebutkan, tapi ada tanda-tandanya. Jadi kita bisa menafsirkan ya, walaupun Alkitab tidak mengatakan secara terus terang namanya. Ayat kelima, dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, menyakiti dua saksi itu, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Artinya keluarlah api di sini bicara sebetulnya tentang firman. Ya. Firman Allah kan seperti api yang menghanguskan. Jadi ketika dua saksi ini, kalau nanti kita baca di bawah, dua saksi itu mereka kan menyampaikan kebenaran firman, dan itu merupakan siksaan bagi para pengikut antikris. Jadi kalau dalam bahasa saya sekarang dikatakan ini orang kok ganggu ya gitu. Antikris itu punya kepentingan, tapi ini ada dua orang ini yang mereka diurapi Tuhan. Jadi mereka itu buat antikris dan para pengikutnya dan manusia pada saat itu mereka merupakan gangguan. Itu sebabnya mereka ingin menyingkirkan dua orang ini. Tetapi ayat 5 tadi, jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jika ada orang yang hendak menyakiti mereka, orang itu harus mati secara itu. Ini luar biasa sekali. Sebab berarti kan langsung hukuman itu langsung dinyatakan. Misalnya nih di sini ayat 5 dikatakan ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka dia akan dihukum mati secara itu. Artinya kalau misalnya nih saya nggak terima, saya lempar pakai batu, maka aku kena batu. Aku dihukum mati dengan cara lempar batu. Ini cuman penggambaran ya. Bukan, maksudnya bukan penggambaran perumpamaan, tapi maksudnya kayak gitu tuh loh. Contoh. Ya, contoh. Terima kasih untuk kata-katanya. Contoh bener. Ya, itu contoh. Tetapi ada masanya juga. Jadi kedua saksi ini kepada mereka Tuhan juga memberikan tenggat waktu. Sebab ternyata ada masanya dua saksi ini mati. Ya, yuk kita baca. Ayat 6, mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Nah, di Alkitab kira-kira dua orang ini yang pernah begini siapa ya? Ayat 6, menutup langit supaya jangan turun hujan. Elia. Betul. Terus yang satu juga mengubah air menjadi darah. Siapa itu? Musa. Dan bukankah Elia dan Musa adalah dua tokoh yang tampil di atas gunung Tabor ketika Yesus ada di atas bumi? Waktu Petrus, Yohanes, Yakobus mereka terus melihat Kristus itu berubah rupa, mengenakan pakaian yang gemilang sekali, putih sekali, menyala-nyala. Terus kemudian di sebelah kanan dan kirinya ada Musa dan Elia. Jadi, sekali lagi karena Alkitab tidak menyebut terus terang namanya, jadi kita juga prinsipnya menafsirkan. Kita tidak menyatakan secara pasti ini adalah Musa dan Elia, tidak. Tetapi ayat 6 ini dengan jelas juga memberikan gambaran, memberikan referensi atas mujizat yang pernah mereka lakukan, dan mujizat ini yang diperbuat oleh Musa dan Elia. Dan bukankah Elia enggak mengalami mati? Iya. Ya. Tapi Musa mengalami mati. Tapi tidak ditemukan mayatnya. Oke, lanjut ayat ke-7. Apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka.
dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka salibkan. Tuhan disalibkan di Golgota, lingkungan Yerusalem. Walaupun itu di luar tembok Yerusalem, tetapi masih termasuk wilayah Yerusalem. Rupanya secara rohani, ini di sini kan disebutkan secara rohani Yerusalem itu disebut Sodom dan Mesir. Loh, ini kan sebetulnya ngeri sekali ya. Karena di satu sisi Alkitab menyebut dengan kata kota suci, tapi di sisi yang lain Alkitab juga menyebut dengan kata Sodom dan Mesir. Berarti sebetulnya Tuhan menghendaki Yerusalem itu menjadi tetap kota suci, tetapi kenyataannya orang-orang yang ada di dalamnya itu hidupnya bagaikan Sodom dan Mesir. Jadi kedua saksi itu terbatas hanya di Yerusalem, iya, ya, khususnya untuk bangsa Yahudi. Kenapa bisa muncul penafsiran kedua saksi ini hanya khusus untuk bangsa Yahudi? Ya kalau buat bangsa Indonesia nggak ngefek kan? Maksudnya ya kalau buat bangsa Indonesia Musa, Elia, enggak. Buat kita kan lebih terkenal Pangeran Diponegoro gitu loh. Iya. Ya karena tiap nganu kan punya sejarahnya masing-masing. Itu sebabnya Tuhan mengutus, seandainya ini benar Musa dan Elia, ya kepada orang Yahudi. Supaya apa ya? Sebetulnya sederhana, supaya mereka bertobat. Karena seperti yang tertulis dalam kitab Roma, itu ada beberapa pasal, jadi kita nggak baca secara detail, tapi Paulus di situ dalam hikmat Roh Allah mengatakan ketika umat Tuhan itu bangsa Yahudi, maksudnya ya, bangsa Yahudi menolak Kristus, itu kan sebetulnya sudah menolak Allah sendiri, menolak cara Tuhan sendiri. Satu-satunya jalan keselamatan diberikan justru kepada orang Yahudi, tetapi mereka menolak. Maka Paulus katakan dalam kitab Roma, maka kasih karunia Tuhan itu kemudian dialihkan pandangannya kepada bangsa-bangsa lain selain Yahudi, termasuk kepada bangsa Roma. Kan itu suratnya kepada Roma. Itu sebabnya bangsa Roma jangan berbangga hati, jangan besar kepala. Wah, untung ya Yahudi ditolak Tuhan, makanya sekarang kita ini bisa selamat. Paulus bilang, jangan sombong. Yang umat pilihan aja ditolak, apalagi elu. Maksudnya gitu kan. Itu bahasa kasarnya. Ketika akhirnya Tuhan mengarahkan pandangannya kepada bangsa-bangsa lain, itu Alkitab mencatat sampai genap jumlahnya. Jadi Tuhan punya target. Berapa ya? Kita nggak tahu. Jadi nggak usah ngurusin yang kita nggak tahu. Itu tetap dibiarkan oleh Tuhan tersembunyi, ya. Intinya Tuhan memberikan kesempatan kepada semua orang supaya bertobat dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada waktunya nanti setelah jumlahnya itu genap, maka Alkitab katakan Tuhan akan kembali mengarahkan pandangannya ke umat Yahudi. Sebab kalau Tuhan terus membuang bangsa Yahudi untuk selama-lamanya, itu namanya Tuhan gak kasih. Bukan Allah itu kasih. Allah itu kasih, Allah itu setia. Dia kepada Abraham itu dia sudah berjanji, keturunanmu akan menjadi umat kesayangan. Nah ini loh, Tuhan itu memegang janji yang bahkan sudah ribuan keturunan diingkari, ditolak oleh manusia, tetapi Tuhan tetap setia pegang janjinya. Ketika akhirnya nanti semua jumlah ini sudah dari bangsa-bangsa non-Yahudi sudah genap, maka Tuhan kembali mengarahkan pandangannya kepada bangsa Yahudi. Sayangnya, ketika Allah kembali mengarahkan pandangannya ke bangsa Yahudi, justru pada akhir zaman, pada masa-masa yang gak enak. Jadi Yahudi dilanda kembali nyala api
api cinta kepada Tuhan itu justru pada masa-masa antikristus. Itu sebabnya Tuhan mengutus 2 utusan ini. Kalau benar 2 utusan ini adalah Musa dan Elia, buat bangsa Yahudi itu berarti sekali. Sebab kisah dari mereka kan diturunkan turun-temurun. Yang namanya bangsa Yahudi itu kan tidak bisa pisah, tidak bisa lepas dari agama. Sama seperti kalau misalnya Arab ya Islam, gitu kan. Dan kalau Yahudi itu ya Israel itu ya pasti berhubungan dengan agama Yahudi. Itu kan sudah itu banget, sudah nyatu banget. Dan ketika akhirnya kepada mereka kelak akan datang 2 saksi yang luar biasa ini, itu betul-betul seperti curahan air di atas tanah yang kering. Tetapi jangan salah, sebagian besar orang akan membinasakan keduanya. Sebagian besar orang yang tentunya tetap nggak mau terima keselamatan ya. Entah mereka bangsa Yahudi, entah bukan, kemungkinan besar itu non-Yahudi, karena dikatakan banyak bangsa, banyak kaum, banyak bahasa, banyak raja. Dan mereka akan bergembira. Yuk baca lagi ya, ayat 9. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Ayat 10. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta pora dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Rupanya ketika kebenaran Tuhan dinyatakan, ada orang yang bertobat, tetapi ada juga orang yang tersiksa. Ini kita harus pahami ya. 2 sisi yang bagaikan mata uang yang nggak bisa pisah ini ternyata tetap berlaku sampai sekarang. Ketika firman Tuhan disampaikan, ada orang yang terenyuh, terus kemudian dia menyadari dosa-dosanya, dia menangis, dia berduka, dia berkata, Tuhan ampuni saya. Tapi ada orang yang ngomong, kurang gawean temen gitu ya. Ada seperti itu ya. Ayat 11, 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu, perhatikan, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu roboh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah celaka yang ketiga segera menyusul. Ya, jadi inilah gambaran tentang sangkakala yang ke-6. Ada yang mau ditanyakan? Ini apa namanya, 3,5 tahunnya itu selesai di sangkakala ke-6 atau masih lanjut? Kan ini kan tadi kan 1260 hari, 42 bulan, terus habis itu 2 saksinya dibunuh, terus bangkit lagi, terus naik gitu kan. Terus habis itu ayat 14-nya celaka yang kedua sudah lewat. Berarti celaka yang kedua itu selama itu gitu, sampai selama 3,5 tahun. Selama 3,5 tahun itu. Alkitab sih tidak menyebutkan apakah celaka yang kedua itu berapa lama. Tapi selesainya masa antikris adalah di Harmagedon. Oh. Ya. Berarti enggak Jadi barengan gitu. sama 1000 sama yang masanya 2 saksi Allah itu kan? Enggak, 2 saksi Allah dulu baru Harmagedon. 2 saksi Allah dulu baru Harmagedon. Karena Harmagedon itu semua orang ini mereka akan memerangi Kristus. Ya. Harmagedon itu tertulisnya dalam pasal 16 bukan ya? Kayaknya iya. Iya, pasal 16. Berarti Ya, aku tahu. Ya. Yohanes sedang ngurut ke ini. Dia lagi buat ke. timeline.
berarti nggak bareng ya munculnya dua saksi itu sama munculnya antikris jebret-jebret gitu kan sama masa antikrisnya mulai maksudnya 3,5 Kamu tahun cari kan, start gitu. ya. Cari ini kan sama 42 bulan Iya betul. 1.360 hari Iya betul. tapi kok selesainya nggak bareng gitu maksudnya. Selesainya nggak bareng maksudnya? Oh iya benar. Masa antikris itu selesainya ketika nanti Harmagedon kan? Maksudnya di sini dikatakan 40. Oh iya, aku nangkap. Oke. Dan bisa jadi juga kalau misalnya kita bilang itu bareng, ini kan soalnya Alkitab juga tidak menjelaskan setelah dia diangkat, setelah kedua saksi ini, Musa Elia misalnya ya, dia terus diangkat balik lagi ke surga. Alkitab tidak menyebutkan berapa selisihnya setelah kemudian ini kan masih ada sangkakala ke-7. Nah, setelah sangkakala ke-7 baru kan 7 kemudian murka. Dan 7 murka itu kemungkinan besar kan secara beruntun. Nggak lama seperti meterai. Kalau meterai kan lama karena namanya saja meterai. Ya, beda dengan cawan bokor Allah dicurahkan itu. Dilihat dari namanya aja kita kira-kira udah bisa memahami. Yang ini pakai jarak, yang ini artinya perang, yang ini langsung nuangkan sebentar di cawan murka ya. Jadi tentunya tidak tepat 3,5 tahun. Maksudnya tidak tepatnya begini. Misalnya mulai tanggal 29 selesai di tanggal 29. enggak gitu yo. Ya, jadi ini cuman gambaran 3,5 tahunnya. Seperti ketika Tuhan berkata kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi budak di Mesir selama 400 tahun. Nah, itu Tuhan ternyata ambil angka besarnya aja 400. Karena ketika Tuhan menyampaikan firman itu kepada Abraham, Tuhan tidak sedang berbicara tentang detail waktu, tapi Tuhan sedang berbicara tentang ini loh masa depan keturunanmu. Jadi fokusnya lagi ke situ. Jadi Tuhan bilang 400, padahal kenyataannya 430 tahun berdasar hitungan tahun. Ya. Tapi di situ kita juga nggak bisa bilang, lah kok gak pas ke piye gitu. Kita nggak bisa bilang kayak gitu juga, karena untuk kurun waktu masalah penyingkapan, penyampaian sebuah pesan itu kan juga punya bobotnya masing-masing. Seperti seandainya ini kitab Wahyu itu dibuat urut berdasar timeline, maka buat kita sih lebih gampang. Tapi kan kitab Wahyu ini dibuat berdasar topiknya. Ini topiknya sangkakala. Jadi tentang penghukuman. Ternyata peristiwanya itu beriringan dengan pasal 12, 13, 14 sampai 15 gitu loh. Tapi kenapa sih kok nggak ditulis bareng sekalian gitu. Penglihatannya seperti itu ya. Jadi waktu itu Tuhan sedang menyampaikan kepada Yohanes, ini loh penglihatan tentang sangkakala. Jebret 1, jebret 2, jebret 3, 4, 5, 6 sampai 7. Kalau karepnya kita, maunya kita mbok urut sekalian. Seperti sejarah itu loh. Nggak usah mikir. Tetapi ternyata buat ya tahun segini dan urut, kejadiannya urut. Ini kan nggak urut kan? Penempatannya juga nggak urut. Ya karena memang beda itu. Beda fokus. Ini di sini sedang membicarakan tentang 7 meterai, sangkakala, cawan murka, baru setelah itu penglihatan yang beda lagi. Ini kan penglihatan kan tidak sekali lihat. Ya, Yohanes kan beberapa kali penglihatan. Jadi ya seperti ini jadinya. Ya. Berarti yang di ayat ketiga, Wahyu 11 ayat 3 itu bernubuat sambil berkabung 1260 hari itu tidak menggambarkan lamanya sangkakala ke-6 ini. Oh tidak. Bisa ya selama 1260 hari ini sangkakala ke-6 ditiup, sangkakala ke-7 juga ditiup gitu. Iya betul. Di sini kan juga ketika sangkakala ke-6 ditiup itu Tuhan juga bilang, dan aku akan mengirim saksiku. Ya. Jadi
bukan pada sangkala ke-6 kan di atasnya bagian penghukumannya itu. Iya. Dan setelah itu baru masuk yang katanya selingan sisipan ini. Pasal 10 kitab terbuka, terus kemudian penglihatan tentang ukur bait suci dan 2 saksi. Ya. Itu memang terjadinya kurun waktunya pada waktu sangkala ke-6. Tetapi juga pada waktu maksudnya gini loh. Ini ada ketika sangkala 6 sudah ditiup, tetapi tidak melukiskan sangkakalanya itu. Oh, iya. Tidak ya? Jadi dia bahasaku membingungi nggak ya? Jadi seakan-akan kayak dikasih lihat nanti waktu sangkala ke-6 nih lo ada 2 saksi. Ya. 2 saksi ini akan bertahan 1260 hari. Betul. Tapi 1260 harinya tuh enggak pas sangkala ke, maksudnya tuh sangkala ke-6-nya tuh enggak selama 1260 hari gitu kan. Itu makanya oleh sebagian besar teolog mereka berkata ini sisipan. Gitu loh. Jadi karena ya mereka bilangnya begitu. Ya. Karena ada beda fokus sangkala ke-6 sama yang ini tuh udah. Iya betul, beda fokus. Ya. Kalau sangkala-sangkalan fokusnya ke penghukuman, pencurahan hukuman. Ya. Walaupun ini pun peristiwanya terjadi pada waktu sangkala ke-6, tetapi ya itu beda fokusnya, beda topik. Oke. Terus kalau munculnya 2 saksi Allah ini gimana? Maksudnya? Apa lahir terus apa tokoh-tokoh muncul dari surga turun gitu? Itu digambarkan nggak? Iya betul. Enggak tuh, Alkitab kok enggak kasih gambaran ya. Aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku. Iya. Tiba-tiba kan nongol gitu aja kan? Ayat 3. Aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat. Enggak dikasih gambaran gimana. Kalau memang mereka itu betul-betul secara fisiknya adalah Musa dan Elia, wah. Nggak tahu gimana, soalnya Elia kan juga belum mengalami kematian. Iya. Atau ada juga yang menafsirkan, oh ini spiritnya, jadi maksudnya semangat Elia, semangat Musa. Tapi kalau hamba Tuhan dengan semangat Musa Elia kan banyak, ya kan? Oke, pokoknya intinya 2 saksi. Berarti kan katanya kalau di zaman antikris itu nggak ada Roh Kudus, bener nggak sih? Nggak ada Roh Kudus, terus nggak ada Firman. Berarti satu-satunya sumber Firman itu 2 saksi ini. Hanya kepada Yahudi. Hanya kepada Yahudi. Kepada yang Indonesia sekarang berjaga-jaga. Hanya kepada Yahudi karena mereka itu memang terbatas untuk lingkup Yahudi. Oke. Satu lagi, lanjut dikit lagi ya. Karena ini cuma sangkala ke-7. Habis ini selesai. Masuk ayat 15. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ayat ke-16, dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Oke. Ini sangkakala yang ke-7 itu sama seperti meterai yang ke-7. Ketika meterai yang ke-7 dibuka, enggak ada apa-apa, sepi kan, sunyi senyap di surga. Sepi. Ada jeda. Setelah itu masuk sangkakala yang ke-6. Sangkakala pertama. Betul. Mulai dibuka. Nah, di sini pun demikian. Ketika sangkakala yang ke-7 ditiup,
nggak langsung hukuman apalagi ini. Ada hukumannya ayat 19 kan, bagian akhir itu terjadi di yang bumi ngalami itu kilat, deru guru, gempa bumi, hujan es lebat. Tetapi ketika sangkakala ditiup, yang ketujuh di surga penyembahan besar-besaran, pengagungan besar kepada Kristus ya. Dan ketika sangkakala yang ketujuh ini ditiup, merupakan deklarasi dari umat-umat Tuhan. Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan ini kan lebih kepada pujian bagi anak domba Allah, bagi Kristus ya. Itu akhir dari sangkakala yang ke-7. Nanti kelanjutannya, kalau ini di timeline, kelanjutannya dari sangkakala yang ke-7 adalah murka, cawan murka. Dan sebagian besar teolog menafsirkan 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah itu tidak terjadi dalam jarak waktu yang maksudnya berapa tahun kemudian baru cawan yang ke ini, berapa tahun kemudian baru cawan yang ke ini, tidak. Tetapi sebagian besar para teolog itu berkata ini jarak waktunya sangat singkat. Sebab ini sudah menuju kepada pembinasaan. Buat apa ditunda-tunda lagi kan? Karena intinya sebetulnya sudah menghancurkan, lalu nanti kemudian masuk ke Harmagedon. Ini di sangkakala ke-7 ini nggak ada ukuran sepertiga ya, tapi nggak ada, karena pujian. Di ayat 19-nya fokusnya pun, ya, fokusnya lebih kepada pujiannya. Lah yang di ayat 19-nya nggak ada. Iya. Berarti itu kalau mungkin gimana ya? Berarti waktu masa antikris itu dia juga masa siksaan dari antikrisnya sendiri sambil cawan murka sambil dihukum sama Tuhan gitu. Sambil kitanya juga sambil orang-orangnya juga sambil orang-orangnya juga terima hukuman dari Tuhan gitu. Yang sangkakala apa yang cawan murka nih? Yang zaman antikrisnya maksudnya. Zaman antikrisnya sebetulnya lebih kepada, walaupun hukuman Tuhan tetap berlanjut ya, hukuman Tuhan tetap terjadi. Tetapi kalau di area antikrisnya sendiri itu lebih kepada himpitan kepada untuk menyangkal Kristus. Berarti kayak antikrisnya ini berperan di lingkungannya. Ya. Sementara dari Tuhan hukuman ada pasti. Dan itu juga kepada orang-orang yang tidak bertobat. Makanya ya kalau tokoh si antikris itu sendiri juga pasti masuk ke masa itu. Kan di mana bencana alam terjadi itu dia juga pasti ada di situ. Berarti bukan berarti masa antikris itu masa yang nyaman, hanya dipegang sama manusia. Terus kalau sekarang kan kayak mungkin dipaksa pakai tanda gitu, tapi lingkungannya adem ayem gitu bukan? Enggak. Tapi juga masa yang lingkungannya pun dihajar habis-habisan gitu. Dihajar habis-habisan. Iya benar. Iya. Itu sebabnya banyak orang yang berkata kalau masuk ke masa itu sulit untuk bertahan. Ya, oke. Ini udah akhir sangkakala ke-7. Ya. Oke, berarti mungkin fokus kita yang hidup di sekarang ini, mumpung belum kejadian, harusnya kita tambah sungguh-sungguh gitu ya Tante. Benar ya. Mumpung belum kejadian. Iya benar. Ya tambah sungguh-sungguh, tambah berjaga-jaga, jangan sampai ketinggalan gitu ya. Mungkin Tante ada pesan lagi Tante. Kayaknya dari tadi udah banyak. Pokoknya berjaga-jaga. Setiap kali kita membicarakan tentang akhir zaman, pokoknya berjaga-jaga. Terus berdoa, jangan anggap remeh waktu yang Tuhan berikan. Ayo berjaga-jaga. Tuhan sayang sama kita. Ya, amin. Terima kasih Tante. Iya, sama-sama. Gitu teman-teman, story kita kali ini agak lama mungkin. Ya, bener. Tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman misalnya mau usul tema, mau usul topik buat kita bahas di sini, boleh tulis di komen di bawah, atau boleh juga DM ke Instagram kami Yutsiloh, atau kalau yang pas ketemu langsung juga bisa ngomong, nggak apa-apa. Dan story ini tayang setiap hari Sabtu jam 12 siang di channel YouTube yang sama.
Maka dari itu, mari kita subscribe sama-sama. Yeay. Kalau suka di like, kalau memberkati mari di share biar semakin banyak juga yang terberkati gitu ya. Oke. Terima kasih semuanya. God bless. God bless.